Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Sabila Salma dengan NIM 2041040404044 dari kelas SPI 2. Di sini saya akan membahas sedikit tentang politik kekuasaan Kerajaan Majapahit, yang mana Kerajaan Majapahit sendiri merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaan terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Sementara wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal lahir Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 Masehi. Ia dinobatkan sebagai nama resmi Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya ini dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertajasa Jayawardana sebagai seorang raja yang besar. Raden Wijaya memperistri 4 putri kerajaan sebagai permasyurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara, sedangkan dari Gayatri, Raja Wijaya mempunyai 2 orang putri, yakni Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Pada tahun 1331 timbul pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki, tetapi dapat dihancurkan oleh pasukan Gajah Mada. Karena jasanya tersebut, Gajah Mada naik pangkat menjadi Patih Daha, dari Patih Daha menjadi Mahapatih Majapahit menggantikan Punaga. Setelah diangkat menjadi Mahapatih Majapahit, dalam suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara, Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah tersebut dikenal sebagai Sumpah Palapa. Palapa sendiri memiliki arti garam atau rempah-rempah yang dapat melezatkan sebagai masakan. Oleh karena itu, sumpah itu dapat diartikan bahwa Gajah Mada tidak akan makan palapa atau hidup enak sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Semula banyak penjahat negara yang menertawakan, tetapi Gajah Mada sudah bertekad dan bersemangat membara maju terus pantang mundur. Lalu pada tahun 1334 Bali berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Lana Adityawarman. Adityawarman sendiri merupakan seorang pejabat Majapahit keturunan Melayu dan berkedudukan sebagai Werdamantri dengan gelar Arya Dewa Raja Pu Aditya. Setelah penaklukan Bali, satu demi satu daerah di Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Irian Jaya bagian barat berhasil ditundukkan dan mengakui kekuasaan Majapahit. Tugas besar tersebut tercapai pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Agar pengakuan kekuasaan Majapahit di Sumatera kekal, Adityawarman diangkat menjadi raja di Melayu menggantikan Mauliwarmadewa pada tahun 1345. Hayam Wuruk naik tahta dengan gelar Sri Rajasanagara dan dikenal pula dengan nama Berhuang Wekasing Suka. Ketika Tribuana Tunggadewi masih memerintah, Hayam Wuruk telah dinobatkan sebagai Raja Muda dan mendapat daerah Jiwana sebagai wilayah kekuasaan. Dalam memerintah Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada sebagai Patih Hamangkubumi. Hayam Wuruk adalah raja yang cukup
dicakap dan didampingi oleh patih yang gagah berani. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kebesaran. Wilayah kekuasaan hampir seluruh negara Indonesia sekarang, bahkan pengaruhnya terasa sampai ke luar Nusantara seperti ke Thailand, Indochina, serta Filipina Selatan. Dengan kenyataan itu, berarti Sumpah Palapa Gajah Mada benar-benar terwujud sehingga seluruh pembesar kerajaan selalu hormat kepadanya. Kecuali sebagai seorang negarawan dan jenderal perang, Gajah Mada juga ahli hukum. Ia berhasil menyusun kitab Kutoro Rawa Manawa yang digunakan sebagai dasar hukum di Majapahit. Pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ada salah satu di Pulau Jawa yang belum tunduk kepada Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda di Jawa Barat. Kerajaan Sunda itu diperintahkan oleh Sri Baduga Maharaja. Gajah Mada ingin menunjukkan secara diplomatis dan kekeluargaan. Kebetulan pada tahun 1357 Raja Hayam Wuruk bermaksud meminang putri Sri Baduga yang bernama Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri. Lamaran tersebut diterima. Dyah Pitaloka dengan diantar oleh Sri Baduga beserta prajuritnya berangkat ke Majapahit. Akan tetapi ketika sampai di Bubat, Gajah Mada menghentikan rombongan pengantin. Gajah Mada menghendaki agar putri kerajaan Sunda itu dipersembahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk Raja Sunda kepada Majapahit. Tentu saja maksud Gajah Mada itu ditentang oleh raja dan kaum bangsawan Sunda. Akibatnya terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang. Sri Baduga beserta para pengikutnya gugur. Dyah Pitaloka bunuh diri di tempat itu juga. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Perang Bubat. Serta pada tahun peninggalan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit sepeninggalan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit terus mengalami kemunduran yang dikarenakan pemberontakan dan pertikaian keluarga. Selain itu, berkembangnya agama Islam di pesisir utara Jawa yang kemudian diikuti berdirinya Kerajaan Demak mempercepat kemunduran Kerajaan Majapahit. Diikuti berdirinya Kerajaan Demak mempercepat kemunduran Kerajaan Majapahit. Raja dan pejabat penting Demak adalah keturunan Raja Majapahit yang sudah masuk Islam. Mereka masih menyimpan dendam nenek moyangnya sehingga Majapahit berusaha dihancurkan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1518 sampai 1521. Penyerangan Demak terhadap Majapahit itu dipimpin oleh Adipati Unus atau cucu Bre Kertabumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.